have to bring him too. Episode dibuka dengan seorang pria yang sedang berjalan untuk melakukan syuting. Dan ternyata pria tersebut adalah si Dr. Marpin. Dia adalah orang yang merancang dan membuat semua bunker di pulau tersebut. Ketika sedang syuting, tiba-tiba anak buahnya datang dan mengatakan kalau ada masalah di stasiun The Orchid. Dan ya, ternyata scene ini adalah awal mula pembuatan dari stasiun The Orchid. Itu artinya kita dibawa ke masa lalu sebelum pesawat Oceanic Air jatuh. Di sini anak buahnya mengatakan kalau mesin bornya selalu meleleh dan tidak mampu untuk menghancurkan batunya. Kemudian anak buahnya memberikan foto scan dari tembok tersebut. Dan ternyata di balik tembok tersebut terdapat tuas yang diputar oleh Henry. Anak buahnya menyarankan untuk menghancurkan tembok tersebut dengan bom. Tapi Dr. Marpin menolaknya, karena dia yakin kalau di balik tembok tersebut terdapat energi yang sangat besar, yang mampu memanipulasi waktu. It's going to allow us to manipulate time. God help us all. Kemudian Dr. Marpin langsung pergi dan ditabrak oleh anak buahnya. Dan ternyata orang tersebut adalah... Dan kampretnya, bagaimana caranya Daniel bisa ada di masa lalu? Atau mungkin saja Henry memindahkan pulau tersebut dan orang-orangnya ke masa lalu. Scene kembali ke masa sekarang. Di sini Henry menyuruh kepada Jack dan semuanya, termasuk si John, untuk segera kembali ke pulau tersebut. Sebelum sesuatu yang sangat mengedankan sekali terjadi kepada mereka yang ada di pulau. It happened because you left, Jack. How did all this happen? Let's get started, shall we? Kemudian Jack langsung bersiap-siap untuk menjemput teman-temannya. Ternyata alasan Jack ingin kembali karena dia sangat takut kalau Juliet dan juga Sawyer akan mati. I guess we'll never know. No, I didn't. Kemudian scene kembali ke 3 tahun sebelumnya, ketika Henry sedang berusaha untuk memindahkan pulaunya. Dan ternyata mereka semua tidak sadar kalau pulau sudah berpindah tempat. Apalagi John yang merasa heran karena tiba-tiba saja Richard dan yang lainnya menghilang begitu saja. Dan Sawyer merasa heran karena tiba-tiba saja kapal tersebut sudah menghilang. Where's the freighter? Maybe it went down. No way. Dan ternyata Daniel ikut terbawa, karena mereka masih ada di dalam radius pulau tersebut. Sementara itu mereka semua sangat terkejut karena ternyata camp mereka sudah menghilang, termasuk dapurnya. Tentu saja hal itu membuat mereka merasa heran apa yang sedang terjadi. Tidak lama Daniel datang dan mengatakan kalau campnya bukan menghilang, tapi camp tersebut belum dibuat. Your camp isn't gone. It hasn't been built yet. Kemudian Daniel meminta kepada Juliet untuk mengantarkannya ke salah satu bunker milik Dharma. Sementara di masa sekarang terlihat Kate yang sedang menyiapkan sarapan untuk Aaron yang sudah besar. I'll be right back. Mereka ditugaskan oleh seseorang untuk mengambil sampel darah dari Kate dan juga Aaron. Mungkin saja mereka berdua dikirim oleh Widmore untuk mengambil darah Kate dan juga Aaron. Tapi tentu saja Kate menolaknya dan menyuruh kepada mereka untuk pergi. Setelah itu, Kate pun langsung bersiap-siap untuk pergi, karena dirinya tidak ingin membahayakan teman-temannya. Dalam perjalanan, Sawyer memaksa kepada Daniel untuk mengatakan apa yang sebenarnya sudah terjadi pada pulau ini. Tapi Daniel mencoba untuk menghindar hingga akhirnya. Explain whatever's happening. Oi! Dan ya, setelah mendapat tamparan, Daniel lalu menjelaskan semuanya. Karena ternyata pulau ini sudah berpindah tempat melewati waktu. Think of the island like a record, spinning on a turntable. Time. Dan ya, sudah bisa dipastikan kalau mereka semua pergi ke masa lalu. Dan di sini Sawyer merasa khawatir kepada si John. Sementara si John sendiri sedang mencari Richard.
Tapi ketika sedang mencarinya, tiba-tiba saja John melihat sebuah pesawat yang akan jatuh. Dan hampir saja menyambar kepala botaknya. Kemudian John langsung mengikutinya dan menemukan sebuah patung Bunda Maria. Dan ya, sudah dipastikan kalau pesawat itu adalah milik adiknya si Eko yang bernama Yemi. Hello? Is anyone there? Karena tidak ada jawaban, John langsung naik ke atas pohon untuk melihatnya. Tapi tiba-tiba... Hey! Dan ya, ternyata orang tersebut adalah si Ethan. Karena masa sekarang adalah masa lalu, tentu saja si Ethan masih hidup dan belum kenal kepada si John. Sementara John tentu saja sudah kenal kepada si Ethan. Di sini John mencoba untuk menjelaskan semuanya, dari mulai si Ethan, pulau ini termasuk pesawat tersebut. Tapi ya, tentu saja si Ethan tidak percaya dan berniat akan menembak si John hingga akhirnya. Goodbye, John Locke. Dan ya, tiba-tiba saja suasana berubah menjadi malam hari dan si Ethan sudah tidak ada. Begitu juga dengan mereka yang sudah berpindah waktu. So when are we now, WizKid? We're either in the past or we're in the future. Sementara itu, ketika Jack akan pergi untuk menjemput teman-temannya, tiba-tiba Henry melihat berita kalau Harley sudah melakukan pembunuhan. Looks like we have a change of plan. Dan ternyata sekarang Harley sedang bersama dengan Said. Dan ternyata Saidlah yang sudah membunuh orang tersebut, bukan Harley. Alasannya karena orang tersebut selalu mengikuti mereka berdua. Dan hal itu membuat Said merasa tidak nyaman hingga tiba-tiba... Kemudian Harley mengambil pistol yang ada di depannya. Sementara di pulau mereka sudah sampai di tempat tujuan. Dan ternyata bunker yang dulu dihancurkan oleh John dan juga Desmond masih hancur. Itu artinya sekarang mereka sudah kembali ke masa sekarang. Karena jika mereka masih ada di masa lalu, pastinya bunker tersebut belum hancur dan bahkan bisa saja belum dibuat. Sedangkan si John merasa heran apa yang sebenarnya sudah terjadi pada pulau ini. Ditambah lagi pesawat tersebut sudah dalam keadaan hangus karena sebelumnya sudah dibakar oleh Eko. Di sini John merasa kesakitan akibat luka tembak pada kakinya. Hingga tiba-tiba John melihat seseorang yang datang. Dan ternyata orang tersebut adalah Richard. Hey, John. Dan ya, ternyata orang itu adalah Richard. Di waktu yang sekarang tentu saja Richard sudah kenal kepada si John. Tapi anehnya Richard seolah-olah sudah tahu kalau si John ada di sini dan mengalami luka pada kakinya. Itu karena si Richard membawa kotak P3K untuk mengobati luka si John. Dan hal itu membuat si John semakin bingung dan meminta kepada Richard untuk menjelaskan semuanya. Tapi Richard mengatakan kalau dirinya tidak punya banyak waktu. Karena sebentar lagi si John akan berpindah waktu entah ke masa lalu atau masa depan. Tapi jika mereka bertemu kembali maka Richard tidak akan kenal kepada si John. Oleh karena itu Richard langsung memberikan kompas kepada si John dan menyuruhnya untuk pergi ke arah utara. Intinya Richard sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan jika ingin menyelamatkan pulau ini, maka jalan satu-satunya John harus membawa kembali Jack dan juga teman-temannya ke pulau ini. Dan ternyata kematian dari John sudah direncanakan oleh Richard. Alasannya agar si John bisa dengan mudah membawa kembali teman-temannya. Dan ternyata memang benar semenjak mereka keluar, pulau ini mengalami perubahan waktu secara acak. Karena bisa pergi ke masa lalu atau masa depan dengan singkat hingga tiba-tiba.
Sekarang John kembali pergi ke masa lalu, begitu juga dengan mereka. Itu karena Juliet melihat bunkernya belum hancur dan masih utuh. Kemudian Sawyer langsung pergi untuk masuk ke dalam bunker tersebut melewati pintu belakang. Dan di sini Sawyer berharap bisa bertemu dengan Desmond di dalam bunker tersebut. Karena Sawyer beranggapan di waktu yang sekarang Desmond masih ada. Tapi Daniel mencoba untuk mengatakan kalau hal ini bukanlah ide bagus. Dan belum tentu Desmond ada di dalam bunker. Dan kalaupun Desmond memang ada, Daniel menyarankan agar tidak masuk. Karena selain Desmond tidak kenal kepada Sawyer, hal itu juga tentu saja akan merubah masa depan. Tapi Sawyer yang keras kepala tidak peduli. Everybody I care about just blew up on your day. Tapi untung saja Juliet berhasil membujuknya dan menyuruh untuk kembali ke pantai. Setelah mereka pergi, Daniel sangat terkejut ketika melihat hidung Charlotte mimisan. Tentu saja hal itu membuat Daniel sangat panik dan menyuruh Charlotte untuk pergi ke pantai. Karena mungkin saja tidak lama lagi Charlotte akan meninggal. Alasannya karena Charlotte sudah melakukan perjalanan waktu sama seperti yang dilakukan oleh Desmond. Tapi untungnya Desmond berhasil selamat. Karena merasa penasaran, Daniel mencoba untuk mengetuk pintunya. Let this one. Please. Whoa. Desmond. Dan ya, ternyata memang benar orang tersebut adalah Desmond. Di sini Daniel langsung menjelaskan semuanya dan meminta bantuan kepada Desmond. Karena hanya Desmond yang bisa menyelamatkan mereka semua. Alasannya karena Desmond adalah orang yang sangat istimewa. Dan menyuruh kepada Desmond untuk kembali pergi ke Oxford dan bertemu dengan ibu Daniel hingga tiba-tiba. Is Daniel Faraday. The island. If you got home to Oxford University, go back to work. Dan ya, hal itu membuat Desmond langsung terbangun dari tidurnya dan mengatakan kalau dirinya baru saja ada di pulau tersebut. Tapi Penny mencoba untuk menenangkannya karena itu hanyalah mimpi. Tapi tentu saja Desmond mengatakan kalau itu bukanlah mimpi, tapi sebuah kenangan atau ingatan tentang masa lalunya. Kemudian Desmond langsung bersiap-siap untuk pergi ke Oxford bertemu dengan ibunya Daniel. We're leaving. Leaving to go where? Oxford. Di sini Jack, Cat, Sunwa, dan Said setuju kalau mereka harus berbohong. Tapi Harley tidak setuju dan akan jujur untuk mengatakan semuanya tentang pulau misterius tersebut. Said, come on. No. Sorry, Harley, but we have to lie. I'm gonna remember this. Sementara di pantai terlihat Bernard yang sedang membuat api. Kemudian datang si Cungring mengatakan untuk apa membuat api, kalau ujung-ujungnya kita akan berpindah waktu lagi. Karena merasa terganggu, Ross menyuruh kepada si Cungring untuk pergi. Tidak lama Daniel datang dari dalam hutan. Tapi di sini Daniel tidak mengatakan kalau dirinya sudah bertemu dengan Desmond, dan malah berbohong dengan mengatakan kalau dirinya sedang berpikir bagaimana caranya untuk menghentikan waktu ini agar kita semua tidak berpindah tempat ke masa lalu ataupun masa depan. Kemudian si Mile izin pergi untuk mencari makanan. Sementara Harley membawa Said ke rumahnya dalam keadaan pingsan akibat terkena obat bius. Dan hal itu membuat ayahnya terlihat terkejut, karena seharusnya Harley sedang ada di tempat rehabilitasi. Kemudian ayahnya langsung melihat keadaan Said. Dan untung saja Said masih hidup. Kemudian Harley menjelaskan semuanya. Tapi ayahnya terlihat tidak mengerti apa yang Harley katakan. Intinya sekarang Harley jadi buronan polisi karena sudah melakukan pembunuhan. Walaupun faktanya Harley tidak melakukannya. Killed 3 people? No. We can't go public. Need to get him to a hospital. I think I know what to do. Sementara Cat sudah sampai di tempat tujuan untuk bertemu dengan temannya. Dan ternyata orang tersebut adalah Sunwa. Di sini mereka terlihat sangat senang karena bisa bertemu kembali. Dan Sunwa menunjukkan foto anaknya. Kemudian Cat menceritakan semuanya kalau ada 2 orang yang datang ke rumahnya untuk mengambil sampel darah dirinya dan juga Aaron. Dan sepertinya mereka sudah tahu kalau Aaron bukanlah anaknya. Tapi di sini Sunwa terlihat sangat santai dan seperti sudah tahu apa yang akan terjadi kepada Cat. Dan faktanya
Ternyata Sunwa sudah bekerja sama dengan Widmore untuk menemukan pulau tersebut. Dan Sunwa menceritakan semuanya kalau Kate, Jack, Harley, dan juga Said adalah korban pesawat Oceanic Air yang berhasil keluar dari pulau tersebut. Dan itulah alasannya kenapa Widmore ingin sekali menghabisi mereka. Karena takutnya mereka akan menceritakan tentang pulau tersebut kepada semua orang. Common interests. To kill Benjamin Linus. Dan alasan Sunwa mengatakan hal tersebut kepada Widmore karena dirinya merasa sakit hati kepada mereka karena tidak berusaha untuk menolong suaminya, yaitu Jinso. Mendengar hal itu, Kate terlihat sangat menyesal dan meminta maaf kepada Sunwa. You told me to get on the helicopter and you said you'd get Jin. Did what you had to do. I'm so sorry. Tapi Sunwa mengatakan bahwa dirinya tidak menyalahkan Kate dan bertanya kabar dari Jack. Sementara di pantai, Mile datang membawa babi hutan. Kemudian Mile meminta pisau kepada mereka. Tapi si cungkring lagi-lagi membuat masalah. Ditambah lagi apinya belum juga menyala hingga tiba-tiba. Dan ya, karma is real. Si cungkring langsung terkena panah api yang membuatnya langsung meninggal. Melihat hal itu, mereka terlihat sangat panik dan langsung berlari seedan-edannya. Di sini banyak dari mereka yang meninggal akibat terkena panah tersebut. Dan Juliet berusaha untuk menolong. Tapi Sawyer yang melihatnya langsung kembali dan menyuruh kepada Juliet untuk segera pergi karena orang tersebut sudah meninggal. Sementara Harley menyuruh kepada ayahnya untuk membawa Said kepada temannya yang dapat dipercaya. Dan di sini Harley tidak akan ikut karena sekarang si Harley adalah buronan. Ditambah lagi di depan rumahnya sudah ada polisi yang selalu mengawasi rumahnya. Dan ternyata ayahnya membawa Said kepada Jack. Dan Jack terlihat sangat terkejut ketika melihat Said sudah dalam keadaan pingsan. Ayah Harley menjelaskan kalau Said terkena anak panah yang terdapat obat biusnya. Karena kondisi Said yang kritis, Jack langsung membawanya ke rumah sakit. Kemudian ayah Harley meminta kepada Jack untuk menjauhi anaknya. Something tells me you don't have his best interest in heart. Stay away from Hugo. Stay away from my son. Sementara itu, Juliet dan Sawyer berhasil selamat dan berniat akan menyusul kelompoknya yang sudah menunggunya di sungai. Tapi di sini Sawyer mengalami luka pada kakinya akibat serangan yang sangat mengedankan sekali. Tapi tiba-tiba mereka mendengar ada yang datang dan langsung bersembunyi. What are you doing on our island? Dan ya, ternyata mereka dari anggota The Others. Itu artinya Juliet dan Sawyer ada di masa lalu. Di sini mereka akan memotong tangan Juliet jika tidak menjawab pertanyaannya hingga tiba-tiba. Di sini satu persatu dari mereka dibantai habis oleh seseorang. Nice to see you. Dan ya, ternyata itu adalah si John. Sementara Jack berusaha untuk menolong Said karena mengalami gangguan pada jantungnya. Kemudian Jack langsung menyuntikkan obat kepada Said. Tapi ternyata tidak ada perubahan dan justru semakin parah. Tapi tiba-tiba dan untung saja Jack berhasil menenangkan Said. Di sini Said bertanya di mana Harley. Tentu saja sekarang Harley sedang ada di rumahnya. Mendengar hal itu membuat Said terlihat sangat khawatir. Sementara itu Harley langsung terkejut karena tiba-tiba saja Henry ada di rumahnya. Tujuan Henry datang ke sini tentu saja untuk mengajak Harley kembali ke pulau tersebut. Karena sekarang Jack sedang bersama dengan Said dan mereka juga akan kembali. Tapi tentu saja Harley tidak percaya begitu saja dan terlihat sangat ketakutan. Tapi Henry terus berusaha membujuk Harley agar mau kembali ke pulau tersebut.
Let me help you. Never, dude. Dan ya, tentu saja Harley tidak akan ikut. Dan lebih memilih untuk menyerahkan diri kepada polisi. Dan hal itu sangatlah mengkampretkan sekali. Itu artinya Jack akan sulit untuk membawa Harley kembali ke pulau tersebut. Setelah itu Henry langsung bertemu dengan seorang wanita di dalam gereja. Dan ternyata wanita tersebut adalah ibunya Daniel yang bernama Lois. Karena faktanya ternyata dulu Lois dan Widmore adalah anggota dari The Others. Dan sekarang Lois naik pangkat menjadi penasehat dari The Others. Nah, sedangkan si Widmore terlibat perselisihan dengan mereka, yang membuat si Widmore keluar dari pulau tersebut. Karena tidak terima dan juga merasakan kalau pulau tersebut sangatlah istimewa, Widmore berusaha untuk menemukan pulaunya kembali dan merebutnya dari Henry. Di sini Lois mengatakan kalau Henry memiliki waktu 70 jam untuk membawa mereka semua kembali ke pulau tersebut. Tapi Henry meminta tambahan waktu karena dirinya baru saja kehilangan Harley. 70 hours is what you've got. So what happens if I can't get them all to come back? Look, I lost Reyes tonight. God help us all. Sementara di pulau mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sungai. Tapi setelah sampai ternyata tidak ada siapapun. Dan di sini Miles melihat sebuah jebakan hingga akhirnya. Wait, don't move! Who's in charge here? Dan ya, ternyata The Others sudah tahu kalau mereka akan pergi ke sungai. Sementara itu mereka bertiga berhasil menangkap 2 orang dari The Others. Tapi mereka belum tahu kalau 2 orang ini adalah anggota dari The Others. Kemudian John mencoba untuk bertanya, tapi mereka menjawabnya dengan bahasa Latin. Dan untung saja Juliet mengerti bahasa mereka. What language is that? Speaking Latin. They know how to speak Latin, Julia. Because they're others. Dan ternyata memang benar kalau mereka berdua adalah bagian dari The Others. Sementara itu dalam perjalanan si Miles merasakan sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Hingga akhirnya mereka sudah sampai di tempat tujuan. Kemudian muncul seseorang dari dalam tenda yang pastinya kalian akan tahu. Karena orang tersebut adalah... Ya, orang tersebut adalah Richard. Karena sekarang adalah masa lalu, tentu saja di sini Richard masih pemimpin dari The Others. What's your name? What's your name? My name is Richard Alpert. Kemudian mereka bertiga langsung dimasukkan ke dalam tenda. Di sini Miles mengatakan kalau kita akan mati. Karena si Miles bisa merasakan kalau sebelumnya mereka menangkap para tentara dan langsung menghabisinya. Tapi Daniel mencoba untuk menenangkan mereka berdua. Kemudian Richard datang dan bertanya tentang kelompok yang lainnya. Tapi Daniel mengatakan kalau dirinya hanyalah seorang ilmuwan, bukan seorang tentara. Karena Richard mengira mereka bertiga adalah tentara yang sudah menghabisi kelompoknya. Kemudian Daniel mengatakan bahwa di pulau ini terdapat sebuah bom yang akan meledak. Dan jika hal itu terjadi, maka pulau ini akan hancur. Oleh karena itu, Daniel menawarkan diri untuk menghentikan bom tersebut. Awalnya Richard tidak percaya. Kemudian Daniel mengatakan bahwa dirinya cinta kepada Charlotte dan akan melakukan apapun untuk menjaganya. Mendengar hal itu membuat Richard percaya dan meminta kepada Daniel untuk menghentikan bom tersebut. Sementara itu Juliet mengatakan kalau kita bukanlah musuh dan meminta untuk membawa ke markas mereka. Karena tentu saja Juliet ingin bertemu dengan Richard. Duque knows Silvestre Castra. What a hawk fuck you. What the hell are you saying? Ricardas, maybe? Si plaquette. Dan Juliet berhasil membuat salah satu dari mereka percaya. Tapi ketika temannya sedang menjelaskannya, tiba-tiba saja kemudian Sawyer menyuruh kepada John untuk menembaknya. Tapi John terlihat tidak tega. Dan ternyata alasan John tidak menembaknya Because he's one of my people. karena kita tahu sendiri kalau John adalah pemimpin dari The Others yang baru menggantikan Henry. Lucky us. Kemudian Daniel langsung dibawa dan berjanji pada Charlotte kalau dirinya akan kembali. I want you to know the truth.
Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba anak buahnya yang tadi kabur sudah sampai. Di sini dia mengatakan kalau temannya sudah mengatakan kepada pemimpin mereka tentang tempat ini. Dan pemimpin mereka terlihat sangat aneh, dan seperti sudah sangat mengenal pulau ini dengan baik. Tapi Richard terlihat marah karena bisa saja mereka mengikuti sampai ke camp. Dan ternyata benar saja kalau mereka bertiga sedang mengamati camp tersebut dari kejauhan. Tanpa rasa takut sedikit pun John berniat akan pergi ke camp tersebut, karena John sangat penasaran kepada Richard. Kemudian Sawyer melihat Daniel yang sedang dibawa, dan meminta kepada John untuk menyelamatkannya. Tapi John menolaknya karena dia tidak kenal kepada Daniel, dan lebih memilih untuk bertemu dengan Richard. Walaupun kenyataannya di waktu yang sekarang, Richard tidak akan kenal kepada si John. Dan hal itu dikatakan langsung oleh Richard sebelumnya. Sementara itu dalam perjalanan, wanita ini yang bernama Ellie masih tidak percaya kepada Daniel. Tapi Daniel tetap santai karena dirinya hanya ingin menjinakkan bom tersebut. Dan kampretnya, ternyata bom tersebut adalah sebuah rudal yang sangat besar. Karena sudah berjanji kepada Richard, Daniel pun mencoba untuk menghentikannya. Setelah diamati dan diteliti, Daniel langsung kembali dan menyuruh kepada Ellie untuk mengubur bom tersebut, karena di dalamnya terdapat cairan yang dapat membahayakan jika tidak dikubur. Tapi Ellie tetap saja tidak percaya. Dengan terpaksa Daniel mengatakan kalau dirinya datang dari masa depan, dan di masa depan pulau ini masih ada. Itu sebabnya Daniel meminta kepada Ellie untuk mengubur bom tersebut. Tapi ya, meskipun sudah banyak ngabacot, Ellie tetap saja tidak percaya hingga tiba-tiba. Gone, Blondie. Untung saja Juliet dan Sawyer keburu datang. Tapi di sini Sawyer terlihat marah karena Daniel sudah mengatakan kalau mereka datang dari masa depan. Sementara di masa sekarang, Desmond bertemu dengan Whitmore untuk meminta alamat rumah ibunya Daniel. Karena kita tahu sendiri ibunya Daniel dan juga Whitmore adalah sahabat lama. Tapi di sini Whitmore merasa heran bagaimana bisa Desmond bisa kenal kepada ibunya Daniel. Tapi Whitmore balik bertanya kepada Desmond tentang kabar putrinya yaitu Fanny. Tapi Desmond tidak akan mengatakan apapun sebelum Whitmore memberikan alamat ibunya Daniel. She's in Los Angeles. Setelah mendapatkan alamatnya, Desmond langsung pergi dan berkata kalau Penny baik-baik saja, bahkan sekarang sudah punya anak. Sementara John dengan gagah beraninya berjalan dengan santai tanpa ada rasa takut sedikit pun, dan mengatakan kalau dirinya ingin bertemu dengan Richard. Hey, I'm looking for Richard. Don't move. Tidak lama Richard pun datang, dan John cukup terkejut karena ternyata wajah Richard masih sama. Di sini John mengatakan kalau dirinya dikirim oleh Jacob. Mendengar hal itu, Richard langsung terkejut dan meminta kepada anak buahnya untuk menurunkan senjatanya. Tapi dia menolaknya dan Richard langsung marah. Put the gun down, Whitmore. Your name is Whitmore? Charles Whitmore? Dan kampretnya ternyata pria ini adalah Charles Whitmore. Nice to meet you. Setelah itu kemudian mereka langsung bicara dan membahas tentang John yang datang dari masa depan. Tapi tentu saja Richard tidak mengerti apa yang dikatakan oleh si John. Apalagi saat tahu kalau di masa depan Richard memberikan kompas miliknya kepada si John. Kemudian John mengatakan kalau di masa depan pemimpin dari The Others adalah dirinya. Tentu saja hal itu membuat Richard langsung tersenyum. Intinya di sini John ingin tahu bagaimana caranya untuk keluar dari pulau ini. Tapi tiba-tiba John kembali mendengar suara tersebut dan memaksa kepada Richard untuk mengatakan bagaimana caranya keluar dari pulau ini hingga akhirnya. Dan ya, seperti biasa, mereka berpindah waktu entah ke masa depan atau masa lalu. Tapi kampretnya karena terus saja berpindah waktu, hal itu membuat Charlotte tidak sadarkan diri. Charles! Good luck. Kemudian seorang pelayan datang memberikan paket kepada Sunwa. Dan ternyata isi paket tersebut terdapat beberapa foto dari Henry bersama dengan Jake.
Dan ternyata bukan hanya itu saja. Di dalam paket tersebut terdapat sebuah pistol. Sementara di pulau, Juliet meminta kepada Daniel untuk mengatakan penyebab Charlotte tidak sadarkan diri dan kenapa hidungnya bisa mimisan. Dengan terpaksa Daniel mengatakan kalau saraf otak Charlotte mengalami gangguan karena terus saja berpindah waktu dengan singkat. Kemudian John mengatakan kalau kita harus pergi ke The Orchid menggunakan perahu yang ada di pantai. Tujuannya tentu saja untuk menghentikan semua ini. Dan John akan melakukan apapun untuk menyelamatkan pulau ini. Karena ini semua terjadi diakibatkan karena Jack dan yang lainnya sudah meninggalkan pulau ini. Oleh karena itu, John berniat akan membawa mereka kembali ke pulau ini. Dan di sini Sawyer beranggapan kalau mereka sudah mati karena kapalnya juga sudah hancur. Kemudian John menjelaskan kalau mereka masih hidup dan sudah keluar dari pulau ini dengan selamat. Don't you want him to come back, James? Doesn't matter what I want. Tidak lama Charlotte sudah sadar dan terlihat linglung dan juga sempat tidak kenal kepada Daniel. You okay? Oh. How do you feel? Bit dizzy. Kemudian Sawyer mengatakan kalau kita akan pergi ke The Orchid. Sementara di luar pulau, Jack mendapatkan telepon dari Harley. Di sini Harley mengatakan kalau dirinya sedang ada di penjara dalam keadaan baik-baik saja dan bertanya kabar dari Said. Kemudian tiba-tiba saja Henry datang. How you doing today, sir? Dan di sini ada seorang perawat yang masuk untuk melihat keadaan dari Said, tapi tiba-tiba dan ya, ternyata Said menyadari kalau pria ini berniat akan membunuhnya. Di sini Said meminta untuk mengatakan siapa bosnya dan apa tujuannya. Who are you? Who are you working for? Address in pocket. Setelah itu, tanpa rasa ampun sedikit pun, Said langsung saja menghabisinya. Kemudian Said langsung mengambil kartu nama di dalam sakunya. Tidak lama Jack dan Henry datang. Hello, Said. That's Kate's address. Di sini Jack menyadari kalau target selanjutnya adalah Kate. Karena khawatir kepada Kate, Jack pun langsung meneleponnya. Where are you right now? Are you at home? Okay, alright, I'm on my way. Setelah itu Jack langsung pergi untuk bertemu dengan Kate. Sementara Said dan Henry akan pergi untuk membebaskan Harley. I'll drive. Meet us at the Long Beach Marina, slip 23. Sementara di pulau, mereka sedang dalam perjalanan kembali ke pantai untuk mengambil perahunya. Kemudian John melihat sebuah cahaya lampu dari kejauhan dan meminta kepada mereka untuk menjauhi cahaya tersebut. Dan hal itu sempat membuat mereka merasa curiga. John, you know when we are? We need to keep moving. Dan dengan terpaksa mereka pun harus melewati jalan yang lebih jauh. Tapi dalam perjalanan si Mal mengalami mimisan. Hingga tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari seorang wanita. Now what? Shh, buddy, move. Dengan sangat hati-hati, Sawyer langsung pergi untuk melihatnya. Dan ya, Sawyer langsung terkejut karena ternyata itu adalah Kate yang sedang membantu Claire untuk melahirkan. Itu artinya sekarang mereka sedang ada di masa lalu. Dan hal itu membuat Sawyer kembali teringat kepada Kate hingga tiba-tiba James, you see something out here, James? It's gone now. Dan ya, seperti biasa mereka kembali berpindah waktu entah ke masa lalu ataupun masa depan. Sementara di luar pulau terlihat Kate yang sedang menunggu seseorang. Tidak lama Jack pun datang. Di sini Kate menjelaskan kalau dirinya sedang menunggu seorang pengacara yang berniat akan mengambil Aaron. Tidak lama Kate melihat pengacara tersebut dan langsung pergi untuk mengikutinya. Look, I gotta go. All right, get in or don't. Sementara di pulau mereka melihat campnya sudah berantakan dan tidak ada satu orang pun. Kemudian Daniel melihat kalau perahunya sudah hilang.
Where did these come from? You're Ajira. It's an airline. Dan mereka malah menemukan perahu kayu di pinggir pantai. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun langsung menggunakan perahu tersebut untuk pergi ke The Orchid. Di sini Sawyer mengatakan kepada Juliet kalau tadi malam dirinya melihat Kate yang sedang membantu Claire untuk melahirkan, tapi tiba-tiba dan ya, entah siapa. Tapi yang jelas mereka harus mendayung lebih cepat agar tidak terjadi hal yang sangat mengedankan sekali. Tapi tiba-tiba dan ya, lagi dan lagi mereka kembali berpindah waktu. Sementara di luar pulau mereka melihat pengacara tersebut pergi ke rumah ibunya Claire. Dan hal itu membuat Kate beranggapan kalau yang ingin mengambil Aaron adalah ibunya Claire. It's Claire's mother. Setelah itu Jack akan pergi untuk bertemu dengan ibu Claire dan menyuruh kepada Kate untuk menunggu di mobil. Setelah masuk, Jack langsung menjelaskan semuanya. That everything that Kate and I have done, it was for Aaron. Who's Aaron? Tapi ya, ternyata ibu Claire tidak tahu apapun dan bahkan tidak kenal kepada Aaron. Dan tentu saja hal itu membuat Jack terlihat bingung. Setelah itu Jack langsung kembali ke mobil dan mengatakan kalau ibunya Claire tidak tahu apapun dan bahkan tidak kenal kepada Aaron. Dan ternyata alasan ibunya datang ke sini untuk menggugat Oceanic Air atas kematian anaknya. Sementara di pulau mereka terlihat sangat kelelahan setelah dikejar oleh orang-orang yang tidak dikenal. Ditambah lagi mereka sudah melewati badai yang sangat mengedankan sekali. Dan di sini Sawyer melihat Juliet yang ternyata mimisan. Tapi tiba-tiba Charlotte memanggil mereka karena menemukan barang-barang yang berantakan. Anybody speak French? Di tempat yang sama terlihat ada sekelompok munabudi yang terdampar di tengah laut. Kemudian salah satu dari mereka menemukan seseorang yang mengapung di atas air. Kemudian mereka pun langsung menolongnya. Dan ternyata orang tersebut adalah dan ya, ternyata Jinso masih hidup dan berhasil selamat dari ledakan kapal tersebut. Sementara di luar pulau, Kate dan Jack sudah sampai di tempat tujuan. Tapi setelah keluar dari mobil, Kate langsung terkejut melihat Henry ada di hadapannya bersama dengan Said. Kemudian Jack menjelaskan kalau Henry akan menolong kita. Tentu saja hal itu membuat Kate terlihat tidak mengerti maksud dari perkataan Jack. Tapi hal itu membuat Kate beranggapan kalau yang ingin mengambil Aaron adalah Henry. You don't understand. No, Jack, she's right. Sorry. It was me. Dan ya, ternyata memang benar kalau Henry adalah pelakunya. Kemudian Henry mengatakan alasan dirinya melakukan hal tersebut karena tentu saja kalau Aaron memang bukanlah anaknya Kate. The hell do you think you are? Not your son, Kate. Dan ternyata dari dalam mobil Sunwa melihat mereka dan langsung mengambil pistol dari dalam tasnya. Sementara di pulau terlihat Jinso yang baru sadar dari pingsannya. Kemudian wanita ini langsung menghampirinya dan mencoba untuk bertanya kenapa bisa terdampar di tengah laut. Tapi mereka kesulitan untuk berkomunikasi karena Jinso belum sepenuhnya mengerti bahasa Inggris, apalagi dengan bahasa Perancis. Karena sebagian dari mereka menggunakan bahasa Perancis. Itu artinya barang-barang yang Charlotte temukan di pinggir pantai adalah barang milik mereka. Move away, Kate. Son. Dan ternyata target dari Sunwa adalah Henry. Alasannya karena Sunwa menyalahkan Henry atas kematian dari Jinso. Tapi dengan santainya Henry bilang kalau dirinya tidak membunuh Jinso. Karena sekarang Jinso masih hidup dan Henry bisa membuktikannya. Why?
No, son. Jin's still alive, and I can prove it. Kemudian Jinso melihat wanita ini sedang hamil, dan hal itu membuatnya teringat kepada Sunwa. Setelah itu wanita ini langsung memberikan minum kepada Jinso, dan mengatakan kalau namanya adalah What is your name? Kwon Jinso. Daniel Russo. Dan ya, ternyata wanita ini adalah Rosa atau ibunya Alec. Itu artinya Jinso sedang ada di masa lalu ketika Rosa dan teman-temannya terdampar di pulau ini. Hello, Jin. Daniel Russo. Karena dirinya tidak tahu kalau sekarang sedang ada di masa lalu. Bahkan Jinso akan pergi ke campnya untuk melihat teman-temannya. Dan mereka memutuskan akan ikut bersama dengan Jinso. Par là. Nadine? 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 Tapi dalam perjalanan salah satu teman Rosa menghilang. Hingga tiba-tiba mereka mendengar suara. What is that? Monster. Setelah itu mereka langsung pergi untuk mencari temannya. Nadine! 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 Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan tasnya. Tapi tiba-tiba dan ya, hal itu membuat mereka langsung berlari seedan-edannya. Tapi apesnya makhluk tersebut sudah ada di depan mereka hingga akhirnya dengan sekuat tenaga mereka berusaha untuk menolongnya. Tapi apalah daya karena kekuatan monster tersebut terlalu kuat. Mereka gagal untuk menolongnya hingga tiba-tiba Tapi ketika bangun tiba-tiba ada seseorang di belakang Jinso dan ternyata Turn around slowly. Jin. Sawyer? Dan ya, hal itu membuat mereka terlihat sangat senang. Kemudian Jinso bertanya di mana Sunwa, dan Sawyer mencoba untuk menjelaskannya. Kalau sekarang mereka selalu berpindah waktu ke masa lalu ataupun masa depan. Tapi tentu saja Jinso tidak paham apa yang dikatakan oleh Sawyer, dan langsung meminta kepada Charlotte untuk menjelaskannya. Di sini Charlotte mengatakan kalau Sunwa masih hidup dan sudah keluar dari pulau ini dengan selamat. Tapi John berniat akan meninggalkan pulau ini untuk membawa Sunwa dan juga teman yang lainnya kembali ke pulau. Tujuannya tentu saja untuk menghentikan semua ini. Tapi di sini Jinso terlihat tidak setuju kalau John membawa kembali Sunwa ke pulau ini. Karena Jinso merasa sangat senang kalau Sunwa sudah meninggalkan pulau ini dengan selamat. Sementara di luar pulau, Sunwa masih tidak percaya kalau Jinso masih hidup dan meminta bukti kepada Henry. Kemudian Henry mengatakan kalau Sunwa bisa langsung melihatnya dengan cara kembali ke pulau tersebut, karena ada seseorang yang akan menolong mereka untuk kembali ke pulau tersebut. Mendengar hal itu membuat Kate langsung marah, karena sudah jelas bahwa Kate tidak ingin kembali lagi ke pulau yang sangat-sangat mengedankan tersebut. Dan ternyata saya juga memutuskan tidak akan ikut. 30 minutes, son. You'll have proof that he's alive. Saeed, where are you going? Isn't for all of us. Want any part of this? Let's go. Sementara di pulau, Jinso bertanya pada John bagaimana caranya untuk keluar dari pulau ini. Tapi tentu saja John sendiri tidak tahu pasti. Dan yang jelas John berjanji akan membawa Sunwa kembali ke pulau ini. Tapi tiba-tiba Oh no. Come on!
Dan ya, dalam waktu yang singkat mereka langsung berpindah waktu secara terus-menerus. Dan hal itu membuat Charlotte tidak sadarkan diri. Bahkan sekarang hidung Sawyer mulai mimisan. What'd she say? Dan di sini Charlotte mengatakan agar tidak membawa mereka kembali. Karena jika hal itu terjadi, besar kemungkinan mereka akan mati. Sementara di luar pulau, akhirnya Sunwa ikut bersama dengan Henry. Karena merasa penasaran dengan perkataan dari Henry kalau Jinso masih hidup, Sunwa memutuskan akan ikut kembali ke pulau tersebut. Dan di sini Jack merasa menyesal dan meminta maaf kepada Sunwa karena pada waktu itu sudah meninggalkan Jinso. Jack juga sangat marah kepada Henry karena berniat akan mengambil Aaron dari Kate. Tapi edanya Henry lebih marah kepada Jack. Karena tujuan dirinya melakukan hal tersebut untuk melindungi Kate dan juga yang lainnya agar tetap aman. Karena Widmore sudah tahu semuanya. Then shoot me, but let's get on with it. Drive. Sedangkan di pulau, Charlotte mengalami hilang ingatan dan sering bicara sendiri. Itu karena Charlotte terkena efek samping akibat terlalu sering berpindah waktu. Kemudian John meminta kepada mereka untuk segera berangkat ke The Orchid. Tapi Daniel memutuskan akan tetap di sini untuk menjaga Charlotte. Just go. Di sini Sawyer mengatakan bagaimana kalau The Orchid belum ada. Tapi di sini Charlotte menyuruh kepada mereka untuk mencari sumur. Look for the well. I'll be sure to do that. Tanpa lama-lama mereka pun langsung pergi, meninggalkan Charlotte dan juga Daniel. Singkatnya setelah sampai ternyata The Orchid sudah ada. Tapi kampretnya tiba-tiba saja. Dan ya, hal itu membuat The Orchid langsung menghilang. Karena mereka sudah pergi ke masa lalu sebelum The Orchid dibuat. Kemudian John langsung pergi untuk mencari sumur yang dibilang oleh Charlotte. How the hell did Charlotte know this was here? Dan ya, ternyata memang benar. Mereka berhasil menemukan sumur tersebut. Itu artinya pikiran Charlotte sudah pergi ke masa lalu, sama seperti yang terjadi kepada Desmond. Di sini John terlihat sangat senang dan berniat akan turun untuk menyelamatkan pulau ini. Tapi ternyata Jinso langsung mencegahnya dan berniat akan memotong talinya. Kemudian Jinso meminta kepada John agar tidak membawa Sunwa kembali. Karena dia sangat takut jika kembali maka Sunwa akan mati. Promise, John. You have my word. You don't bring Sun back, you promise. I promise. Tapi jika bertemu dengan istrinya, John harus berbohong dengan bilang kalau dirinya sudah mati tersapu oleh ombak. Kemudian Jinso langsung memberikan cincin miliknya sebagai bukti kepada Sunwa kalau dirinya sudah mati. You bury me. True. As soon as I can. Setelah itu John langsung turun ke dalam sumur tersebut. Tapi kampretnya belum juga sampai, tiba-tiba saja. Dan hal itu membuat Sawyer sangat panik karena sumurnya sudah tidak ada. Dan meminta kepada mereka untuk membantunya. Tapi Juliet berhasil membuat Sawyer kembali tenang. Di waktu yang sama terlihat Daniel sangat sedih karena ternyata Charlotte sudah meninggal. Sedangkan si John mengalami patah kaki dan meminta bantuan kepada Sawyer. Tapi hal itu percuma saja karena sumurnya sudah tertutup. Tapi tiba-tiba John mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat. Hello, John. I'm here to help you the rest of the way. Dan ternyata itu adalah Christian. Di sini Christian marah kepada si John. Karena ternyata penyebab semua ini terjadi adalah kesalahan dari si John. Karena yang seharusnya memindahkan pulau ini adalah si John, bukanlah Henry.
Tapi kabar baiknya John sudah ada di sini untuk menebus kesalahannya. Intinya John harus mengumpulkan mereka semua untuk kembali ke pulau. Dan setelah berkumpul, John harus pergi ke gereja untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Lois. Karena Lois akan mengatakan bagaimana caranya untuk kembali ke pulau ini. Dan sebagai gantinya John harus mati. Do this. Alright. I'm ready. Kemudian Christian menyuruh John untuk mengikutinya. Dan John meminta bantuan karena kakinya sudah patah. Tapi Christian tidak akan menolongnya dan menyuruh untuk berjalan sendiri. Sambil menahan rasa sakit, John mulai melangkah untuk memutar tuas yang ada di depannya. Dan dengan sekuat tenaga, John langsung memutar tuas tersebut. Sementara di luar pulau, mereka sudah sampai di tempat tujuan. Karena si John sudah mati, di sini Henry memberikan cincin milik Jin-soo kepada Sun-hwa. Tapi kampretnya, Henry malah bilang kalau Jin-soo masih hidup. Padahal sebelumnya Jin-soo menyuruh kepada John untuk bilang bahwa dirinya sudah meninggal. Tapi tiba-tiba ada yang datang. Dan ternyata itu adalah Desmond yang sedang mencari ibunya Daniel, yaitu Lois. Kemudian mereka langsung masuk dan Lois sudah menunggunya. Di sini Henry bilang kalau dirinya tidak bisa mengumpulkan semuanya. I thought I said all of them. This is all I could get on short notice. Let's get started. Kemudian Lois langsung membawa mereka ke sebuah ruangan. This is how they found the island. Dan ternyata di tempat inilah Lois bisa menemukan pulau tersebut. Dan Lois langsung saja menjelaskan semuanya. A unique pocket of electromagnetic that it existed. Couldn't find it. Land was always moving. Tapi belum juga selesai. Desmond mengatakan bahwa dirinya tidak akan kembali lagi ke pulau tersebut. Karena tujuan dirinya datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari anaknya Lois, yaitu si Daniel. Di sini Desmond mengatakan kalau Jack ataupun Sun-hwa tidak bisa menyelamatkan pulau tersebut. Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan pulau tersebut adalah Lois. Kemudian Lois mengatakan kalau Desmond belum selesai dengan pulau tersebut. Dan hal itu membuat Desmond sangat marah. Itu karena dirinya sudah tinggal di pulau tersebut selama 4 tahun. Dan mengatakan kepada Jack kalau Lois ataupun Henry sudah memanfaatkan kita semua seperti sebuah permainan. Kemudian Desmond langsung pergi meninggalkan mereka. Ignore it. Setelah itu, Lois menyuruh kepada mereka untuk terbang menaiki pesawat Ajira, di mana pesawat tersebut akan terbang melewati pulaunya. Dan hanya ini kesempatan terakhir bagi mereka untuk kembali ke pulau tersebut. Dan semakin banyak yang ikut, maka semakin besar untuk berhasil. Tapi jika mereka bertiga yang berangkat sangat kecil untuk berhasil. Setelah itu, Lois meminta kepada Jack untuk ikut dengannya. Di sini Lois memberikan sebuah surat kepada Jack yang ditulis langsung oleh John sebelum meninggal. Dan Lois menyuruh kepada Jack untuk membawa mayat dari si John dalam penerbangan tersebut. Sama seperti saat pertama kali Jack melakukan penerbangan dengan membawa mayat ayahnya. Tapi sebelum itu Jack harus memberikan barang milik ayahnya kepada mayat si John. Dan Jack harus yakin dan juga percaya kalau ini semua akan berhasil. Karena jika berhasil maka akan ada kabar baik ataupun keajaiban yang akan diberikan oleh pulau tersebut kepada John ataupun ayahnya Jack. Setelah itu Jack pun langsung pulang. Tapi setelah sampai di rumah Jack mendengar ada suara yang membuatnya langsung mencari sumber suara tersebut. Di sini Jack melihat ada seorang wanita yang sedang tidur. Dan ternyata wanita itu adalah Kate. Di sini Kate berubah pikiran dan memutuskan akan kembali ke pulau tersebut bersama dengan Jack. Singkat waktu, pagi pun datang. Jack langsung pergi untuk mengambil mayat dari si John. Tapi sebelum pergi, Jack memakaikan sepatu milik ayahnya kepada si John. John.
Rest in peace. Setelah itu, Jack pun langsung pergi ke bandara disusul dengan Kate. I'm sorry you lost your friend. Thank you. Dan bertemu dengan Sunwa. Kemudian mereka langsung terkejut melihat Said yang sedang dibawa oleh polisi. Dan hal itu sama seperti saat dulu Kate dibawa oleh polisi. Tapi bukan hanya itu saja, ternyata Jack juga bertemu dengan Harley yang memutuskan akan ikut bersama dengan Jack untuk kembali ke pulau tersebut. Setelah itu mereka pun langsung masuk ke dalam pesawat, disusul dengan Henry. Thank you for not closing it. What's he doing here? If you want to get back, this is how it's gonna have to be. Is everything okay? Yes. Ketika akan berangkat, Jack sangat terkejut karena ternyata pilotnya adalah si Prank. Dan si Prank juga sangat terkejut ketika melihat mereka semua ada di dalam pesawat. Said and Hurley. Singkat waktu, malam pun datang. Ketika Jack akan membaca surat dari si John, tiba-tiba saja terjadi guncangan yang sangat mengedankan sekali hingga akhirnya dan ya, ketika terbangun Jack sudah ada di pulau. Kejadian ini sama seperti saat pertama kali Jack terdampar di pulau ini. Tiba-tiba Jack mendengar suara yang meminta tolong. Dan Jack pun langsung berlari seedan-edannya. Dan ternyata itu adalah Harley. Kemudian Jack pun langsung melompat untuk menyelamatkannya. Kemudian Jack melihat Kate yang sudah tidak sadarkan diri dan langsung saja menghampirinya. Kate, can you hear me? Jack. Setelah terbangun, Kate langsung terkejut karena mereka sudah kembali ke pulau yang sangat mengedankan ini. Tapi anehnya mereka tidak merasakan kalau pesawatnya jatuh, karena seperti terlempar begitu saja. Tiba-tiba mereka melihat mobil dari Dharma. Dan dari mobil tersebut turun seseorang yang membawa senjata. Dan ya, ternyata itu adalah si Jinso yang sudah bergabung dengan Dharma. Jin? Episode dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Cesar. Dia ini adalah penumpang pesawat Ajira yang ikut bersama dengan Jack. Jadi pesawat tersebut dan juga penumpangnya ikut terbawa ke pulau ini. Entah sedang ada di mana, tapi di sini terlihat Cesar yang sedang mencari sesuatu. Tidak lama datang seorang wanita bernama Ilana yang membawa Said ke dalam pesawat. Ilana mengatakan kalau ada seorang pria yang tiba-tiba saja muncul. What? Roxanne was scouting just south of here. Kemudian Cesar pun langsung pergi untuk melihatnya. Di sini Ilana mengatakan sepertinya pria tersebut bukanlah penumpang dari pesawat karena namanya tidak ada di dalam daftar. Dan di sini terlihat pesawatnya masih utuh, tidak mengalami kerusakan pada bagian badannya. Tidak seperti pesawat Oceanic Air yang terbelah menjadi dua bagian. Setelah sampai di pantai, ternyata pria tersebut adalah si John. Hello, my name is Caesar. What's yours? My name is John Locke. Dan ya, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Lois, bahwa sesuatu akan terjadi kepada si John. Dan itulah alasannya kenapa Lois menyuruh kepada Jack untuk memberikan barang milik ayahnya kepada si John. Karena kita tahu sendiri bahwa pulau ini sangatlah istimewa. Singkat waktu, pagi pun datang. Terlihat John yang sedang menikmati indahnya pantai di pagi hari. Tidak lama Ilana datang memberikan buah kepada si John. Di sini Ilana merasa heran kenapa tidak ada satu penumpang pun yang melihat John di dalam pesawat tersebut. Tapi dengan santainya John bilang kalau yang diingatnya adalah mati. Sorry?
You asked what I remembered. I remember dying. Singkat waktu, malam pun datang. John bertemu dengan Caesar yang sedang membaca buku dari Dharma. Di sini John meminta daftar nama dari penumpang pesawat kepada Caesar. Tapi ternyata daftar nama tersebut sudah diambil oleh seorang pilot dan juga seorang wanita. Di sini Caesar merasa heran, karena sebelum pesawat jatuh, tiba-tiba ada guncangan dan sebuah cahaya. Kemudian salah satu penumpang yang ada di sampingnya tiba-tiba saja menghilang. I was sitting across the aisle from that really big guy and this really big guy with curly hair was gone, man. I mean, literally gone. No idea about what happened. Dan ya, kalau yang dimaksud oleh Caesar adalah Jack, Harley, Said, Kate, dan juga Sunwa. Dan sepertinya John belum sepenuhnya ingat semuanya. Dan hal itu wajar saja karena si John baru saja hidup kembali. Kemudian Caesar menunjukkan para penumpang yang terluka kepada si John. Dan ternyata salah satu dari mereka adalah Henry. You know him? He's the man who killed me. Dan ternyata setelah keluar dari pulau, John berniat akan bundir tapi dicegah oleh Henry. John, what are you doing? How did you find me? Alasan John ingin bunuh diri karena sebelumnya dirinya sudah bertemu dengan Said, Harley, dan juga Kate untuk mengajak mereka kembali ke pulau. Tapi mereka bertiga menolak untuk kembali. Ya, walaupun ujung-ujungnya mereka bertiga berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali ke pulau. Goodbye, John. Hugo, please listen. Hey, I want to go back in. It's okay. Di sini John menjelaskan semuanya pada Henry, mulai dari cara kembali ke pulau dengan bertemu dengan Lois dan juga tentang Jinso yang memberikan cincin miliknya kepada John. Nah, setelah mendengar semuanya, Henry berubah pikiran dan langsung saja membunuh si John. Tapi dengan pintarnya Henry merekayasa semuanya, seolah-olah kematian dari John adalah bunuh diri. Dan hal itu membuat Lois percaya kalau kematian dari John adalah murni bunuh diri. Dan ya, itulah alasannya kenapa Said, Harley, dan Kate memutuskan untuk kembali. Dan sekarang kita sudah tahu penyebab kematian dari John karena ulah dari Henry. I'll miss you, John. Kemudian scene flashback ke masa lalu sebelum John berhasil memutar tuasnya. Karena setelah John masuk ke dalam sumur, mereka kembali berpindah waktu. Dan di sini mereka pergi ke zaman sebelum sumur tersebut ada. Kemudian mereka melihat sebuah patung yang sangat besar. Dan ketika John berhasil memutar tuasnya, mereka melihat sumurnya sudah kembali. Dan Sawyer langsung turun untuk menyelamatkan si John. Tapi ternyata sumurnya sudah tertutup dengan batu. Great. Di sini mereka merasakan kalau John sudah berhasil menghentikan waktunya. Itu karena mereka tidak mengalami pusing dan juga mimisan lagi. Setelah itu mereka kembali untuk bertemu dengan Daniel. Di sini terlihat Daniel yang sangat sedih. Kemudian Juliet langsung bertanya di mana Charlotte. Dengan perasaan sedih Daniel mengatakan kalau Charlotte sudah meninggal. Tapi anehnya setelah berpindah waktu, tiba-tiba saja mayatnya menghilang. Setelah itu mereka memutuskan untuk kembali ke pantai. Put him in charge. Tapi dalam perjalanan mereka mendengar suara tembakan dan langsung pergi untuk melihatnya. Di sini mereka melihat dua orang pria yang akan melakukan sesuatu kepada wanita tersebut. Wanita ini terus saja menangis karena mereka sudah membunuh suaminya. Karena tidak tega, Sawyer dan Juliet langsung menolongnya. All right, drop the gun. Right. It's okay.
Dan ternyata wanita ini adalah anggota dari Dharma yang bernama Amy. Sedangkan dua orang pria yang mereka bunuh adalah anggota dari The Others. Itu artinya sekarang mereka sedang ada di zaman saat Dharma masih ada. Di sini Amy terlihat sangat panik dan menyuruh kepada mereka untuk mengubur mayat dari The Others. Sedangkan mayat suaminya akan dibawa pulang. Karena ternyata The Others dan Dharma sudah melakukan gencatan senjata. Dan jika pemimpin dari The Others melihatnya, tentu saja akan menimbulkan lagi peperangan. Setelah itu mereka langsung pergi ke markas Dharma. Dalam perjalanan Juliet berteriak menyuruh kepada Daniel untuk berhenti. Daniel, stop! Karena ternyata di depan Daniel terdapat pagar sonar. Kemudian Juliet meminta kepada Amy untuk menghentikan pagar sonar tersebut. Di sini Amy terlihat belum percaya kepada mereka. Tapi karena mereka sudah menyelamatkan nyawanya, Amy langsung mematikan pagar sonarnya walaupun dengan terpaksa. Hey, it's off. Setelah mematikannya, Sawyer menyuruh kepada Amy untuk melewatinya terlebih dahulu. You first. Fine. Dirasa aman, mereka langsung melewatinya. Tapi tiba-tiba setelah terbangun dari pingsannya, Sawyer sudah ditunggu oleh pemimpin dari Dharma yang bernama Horace. Dan ya, mungkin kalian masih ingat kalau si Horace ini yang sudah memberikan petunjuk kepada John untuk menemukan pondok milik Jacob. Di sini Horace berterima kasih karena sudah menyelamatkan Amy. Sekaligus meminta maaf karena sudah membiarkan Sawyer dan teman-temannya terkena pagar sonar. Di sini Horace bertanya asal-usul si Sawyer dan kenapa bisa ada di pulau ini. Kemudian dengan pintarnya Sawyer berbohong kepada Horace bahwa dirinya berangkat dari Tahiti untuk mencari bangkai kapal yang menghilang bernama Black Rock. Tapi dalam perjalanan kapal mereka terkena badai yang akhirnya terdampar di pulau ini. Ternyata hal itu membuat Horace percaya dan mengizinkan Sawyer untuk tinggal selama 2 hari. Tapi setelah 2 hari dengan baik hatinya Horace akan mengantarkan Sawyer dan teman-temannya untuk pulang ke Tahiti. Tapi Sawyer meminta waktu selama 2 minggu untuk tinggal di sini. Tapi jelas saja Horace menolaknya, karena yang boleh tinggal di sini adalah anggota dari Dharma. Us a week or two to find the rest of our people? You are not Dharma material. Sementara itu terlihat mereka yang sedang duduk santai sambil menunggu Sawyer. Dan mereka beranggapan kalau Sawyer akan berkata jujur dengan mengatakan kalau mereka dari masa depan. Kemudian Horace dan Sawyer datang. Di sini Sawyer menjelaskan semuanya kepada mereka. Kalau Horace mengizinkan kita untuk tinggal di sini selama 2 hari. Setelah itu Horace akan mengantarkan untuk pulang ke Tahiti. Tapi tiba-tiba Keep an eye on them. Dan ya, alarm tersebut adalah sinyal bahaya kalau ada musuh yang datang melewati perbatasan. Di sini terlihat ada seseorang yang datang membawa obor. Dan ya, kalian sudah tahu kalau orang tersebut adalah pemimpin dari The Others yang bernama Richard. Kemudian Horace langsung keluar untuk bertemu dengannya. Karena The Others dan Dharma sudah melakukan perjanjian melakukan gencatan senjata. Di sini Richard sedang mencari 2 orang temannya yang hilang. Which you've now broken. Okay, LaFleur, how well did you bury those bodies? Setelah itu Horace langsung bertemu dengan Sawyer dan bertanya tentang mayat dari The Others yang sudah dikubur. Kemudian Horace menyuruh kepada anak buahnya untuk bersiap-siap karena mungkin saja akan terjadi peperangan. Dan di sini Sawyer meminta izin kepada Horace untuk bicara dengan Richard karena dirinya yang sudah membunuh kedua temannya. Tapi Horace dan Juliet tidak setuju. Apalagi Juliet sudah sangat kenal kepada Richard yang terlihat santai tapi sadis. Tapi Sawyer tetap akan pergi karena dirinya sudah memiliki rencana. Hello, Richard.
I'm the guy that killed your men. Di sini dengan gagahnya Sawyer mengatakan kalau dirinya yang sudah membunuhnya. Jadi jika The Other dan Dharma memiliki perjanjian gencatan senjata, maka pihak dari Dharma belum melanggarnya. Karena Sawyer bukanlah anggota dari Dharma. Dan hal itu membuat Richard merasa heran. Karena jika Sawyer bukanlah anggota dari Dharma, kenapa bisa ada di sini? Member of the Dharma Initiative, and what are you? Kemudian Sawyer mengatakan tentang sebuah bom yang Daniel jinakkan, dan juga tentang seorang pria botak bernama John Locke yang datang kepada Richard dengan mengatakan kalau dirinya adalah pemimpin dari The Other di masa depan. Dan sekarang Sawyer sedang menunggu si John kembali untuk menjemputnya. Itu artinya kejadian saat John bertemu dengan Richard ada di masa lalu. Dan hal itu membuat Richard langsung percaya kalau Sawyer bukanlah anggota dari Dharma. Years ago, some bald fella limped into your camp and fed you some mum about being your leader. And then poof, Miss John Locke. I'm waiting for him to come back. Dan hal itu juga membuat Horace lebih percaya kepada Sawyer dan mengizinkan untuk tinggal lebih lama lagi. Karena Sawyer sudah menyelamatkan mereka semua dari The Others. Scene berpindah ke 3 tahun kemudian. Di sini Sawyer dan yang lainnya sudah tinggal bersama dengan Dharma selama 3 tahun dan menjadi bagian dari Dharma. Dan ternyata Sawyer dan Juliet sudah resmi pacaran. Singkat waktu, besok paginya Sawyer mendapat telepon dari seseorang. Dengan tergesa-gesa Sawyer langsung pergi untuk bertemu dengan orang tersebut. Dan ya, ternyata telepon tadi dari Jin-Soo yang mengabarkan kalau Jack, Kate, dan Harley sudah kembali. Dan hal itu membuat Sawyer merasa tidak percaya melihat mereka sudah kembali. Episode dibuka dengan flashback sebelum pesawatnya jatuh. Meskipun mereka berlima sudah tahu apa yang akan terjadi dengan pesawat ini, tapi tetap saja mereka terlihat sangat cemas. Karena takutnya tidak sesuai dengan harapan hingga tiba-tiba. Oh no. What? Di sini Frank sudah merasakan akan ada sesuatu yang sangat mengedankan sekali. Autopilot off. You have the control. Dan kampretnya hal itu justru membuat pesawat kehilangan daya. Oh my god. We lost power. Give me more power. I can pull us out of this. Dengan rasa percaya diri, Frank mulai mendaratkan pesawat tersebut walaupun lintasannya tidak akan cukup. Is that a runway? Kemudian Frank menggunakan sisa daya agar pesawatnya mendorong ke belakang, dengan tujuan agar kecepatannya bisa berkurang hingga akhirnya. Dan ya, untung saja Frank berhasil selamat walaupun mengalami luka. Tapi tidak dengan temannya yang harus meninggal karena tertancap oleh pohon. Kemudian Frank mulai melihat keadaan para penumpang. Dan untung saja Sunwa masih hidup. Tapi mereka baru menyadari kalau Jack, Said, Harley, dan Kate sudah tidak ada. Itulah kenapa mereka bisa bertemu dengan Jin-Soo, karena mereka pergi ke masa lalu. Tapi anehnya kenapa Sunwa dan Henry tidak ikut pergi ke masa lalu. God. Dan faktanya ternyata Jack, Harley, dan juga Kate
pergi ke 30 tahun yang lalu, masa di mana saat Dharma masih ada. Di sini Sawyer terlihat sangat senang melihat mereka sudah kembali. Sawyer? Kemudian Sawyer bertanya di mana si John. Dengan berat hati Jack bilang kalau John sudah meninggal. Di sini Harley merasa heran kenapa Sawyer dan juga Jin-soo memakai baju milik Dharma. Kemudian Sawyer bilang kalau sekarang kita ada di tahun 1977, masa di mana Dharma masih berjaya. Dan hal itu membuat Jack tidak percaya kalau dirinya sudah pergi ke masa lalu. Kemudian Harley mengatakan kalau mereka masih ada di dalam pesawat. Mendengar hal itu membuat Jin-soo merasa penasaran. Kemudian Jack mengatakan kalau Said, Frank dan juga Sunwa masih ada di dalam pesawat tersebut. Mendengar hal itu tentu saja membuat Jin-soo sangat terkejut dan langsung pergi ke stasiun The Flame untuk melihatnya. Setelah itu Sawyer akan pergi dan menyuruh kepada mereka untuk tetap di sini. Other than you and Jin, who else is still here? Sesampainya di rumah terlihat Sawyer yang sedang mengambil baju. Kemudian Juliet datang dan melihat Sawyer yang sedang mengacak-acak baju. Di sini Sawyer mengatakan kalau Jack sudah kembali. Sementara Jin-soo sudah sampai di tempat tujuan dan langsung mencari data informasi tentang pesawat yang jatuh. Tapi tentu saja Jin-soo tidak akan mendapatkan hasil apapun karena pesawatnya terjatuh di 30 tahun kemudian, sedangkan dirinya ada di masa lalu. Sementara di masa sekarang atau di masa yang sebenarnya, Sunwa melihat Henry yang pergi ke dalam hutan, kemudian langsung mengikutinya. Dan Frank yang melihat Sunwa langsung mengikutinya juga. Tapi sayangnya Sunwa kehilangan jejak dari Henry. Why are you following me? Where are you going? Di sini Henry mengajak Sunwa untuk pergi ke pulau utama. Dan Sunwa berharap kalau Jin-soo ada di sana. Tidak lama Frank datang yang terlihat sangat khawatir melihat Sunwa bersama dengan Henry. Apalagi ketika Sunwa mengatakan kalau dirinya akan pergi ke pulau utama bersama dengan Henry. Kemudian Frank mencoba untuk menjelaskan kalau Henry adalah orang yang sangat berbahaya dan juga tidak dapat dipercaya. Tapi Sunwa tetap akan pergi dan mengajak Frank untuk ikut dengannya. Tapi Frank menolaknya karena dirinya harus menjaga penumpang yang lain. Dan Henry menyuruh kepada Frank untuk pergi ke tempatnya dulu tinggal. Karena di sana terdapat sumber daya dan pastinya akan aman. Tapi tiba-tiba It leads directly to a town where I used to live. Dan ternyata Sunwa tidak percaya kepada Henry. Thought you trusted this guy. I lied. Sementara di masa lalu, Juliet mengambil daftar nama penumpang kapal selam yang akan datang. Karena orang-orang dari kapal selam tersebut akan bekerja di tempat ini dan menjadi anggota baru dari Dharma. Sementara itu Sawyer sudah kembali untuk menjemput mereka dan menyuruh kepada mereka untuk mengganti pakaian. It's knocked out for the trip, so no one meets each other until we got about 10 minutes to make intake. Are y'all? Let's move. Di tempat lain mereka melihat ada seseorang yang akan datang menuju ke arah mereka. Dengan cepat Jin-soo langsung pergi sambil membawa senjata. Dan di sini Jin-soo berhasil menemukan orang tersebut yang semakin mendekatinya. Stop right there. Said? Dan ternyata orang tersebut adalah Said. Karena temannya datang, Jin-soo pun langsung berpura-pura marah kepada Said. Get down. Sementara itu mereka sudah sampai di markas The Dharma. Mereka bertiga harus berpura-pura datang dari kapal selam. Kemudian Sawyer juga mengatakan kalau mereka harus berpura-pura tidak kenal satu sama lain agar tidak ada yang curiga. Tidak lama Miles datang dan hal itu membuatnya langsung terkejut. LaFleur! What the hell is Later, stop staring. Tell me what your damn problem is. Di sini Miles mengatakan kalau Jin-soo ingin bicara dengan Sawyer. Kemudian Jin-soo menjelaskan kalau dirinya bertemu dengan Said dan sekarang sedang ditahan. It's Said. Son of a bitch. No, he was alone.
Sedangkan mereka terlihat sedang menunggu untuk dipanggil dan mendapatkan sebuah seragam untuk bekerja. Kemudian Jack dipanggil untuk melakukan wawancara dengan si Dr. Malpin. Welcome to the Dharma Initiative. The shuttle from the sub. Who was your driver? Mr. LaFleur. Setelah selesai, Jack mendapatkan seragam. Kemudian si Cungkring bertanya nama dari Kate. What's your name? Kate? Austin? Austin. Huh. Tapi ketika dicek, ternyata nama Kate tidak ada di dalam daftar tersebut. You're not on my list. And you're not on the sub manifest either. Awalnya si Cungkring mulai curiga dan Kate mulai panik. Tapi untung saja Juliet langsung datang dan memberikan daftar nama yang baru. Additions, including Miss Austin? She's all yours. Sementara itu, Sawyer sudah sampai di stasiun The Flame. Di sini Jinso menjelaskan kalau dirinya tidak bisa bicara dengan Said karena temannya beranggapan kalau Said adalah musuh. Setelah masuk, si botak mengatakan kalau Said adalah seorang mata-mata dan harus segera dibantai. Tapi Sawyer tentu saja tidak setuju dan meminta kepada si botak untuk memberikan kuncinya. Karena ternyata Sawyer ini adalah kepala keamanan dari The Dharma. Kemudian Jinso dan Sawyer langsung membawa Said. Sementara itu di masa sekarang, Sunwa dan Frank sudah sampai di pulau utama. Di sini mereka melihat kalau tempat ini sudah berantakan akibat peperangan antara si Kimi melawan monster asap. Tapi tiba-tiba mereka melihat sebuah lampu yang menyala. My name's Christian. Dan ternyata orang tersebut adalah Christian. Di sini Sunwa bertanya tentang suaminya. Kemudian Christian menyuruh kepada Sunwa untuk ikut dengannya. Follow me. Ketika di dalam, Christian mengambil sebuah foto pada tahun 1977 dan mengatakan kalau Jinso sedang bersama dengan teman-temannya. Kemudian Christian langsung memberikan foto tersebut kepada Sunwa. Dan ya, tentu saja hal itu membuat Sunwa sangat terkejut. Karena apapun yang mereka lakukan di masa lalu akan tersimpan di masa depan. Kemudian Sawyer datang sambil membawa Said dan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Guess we found Said. Tidak lama setelah Sawyer pergi, ada seorang anak yang masuk ke dalam penjara membawakan makanan untuk Said. Di sini terlihat anak tersebut sangat baik dan beranggapan kalau Said adalah musuh atau The Others. Dan ternyata anak ini adalah Benjamin atau si Henry saat masih kecil. Are you a hostile? What's yours? I'm Ben. It's nice to meet you, Ben. Send you? Di sini Henry mengatakan kalau 4 tahun yang lalu dirinya bertemu dengan pemimpin dari The Others yang bernama Richard. Dan pada saat itu dirinya ingin bergabung dengan The Others. Tapi pada saat itu Richard menolaknya karena Henry masih belum siap. Dan ternyata Henry ingin menolong Said untuk keluar dari penjara. And if you're patient too, I think I can help you. Singkat waktu, malam pun datang. Horace datang ke penjara dan melepaskan ikatan Said. Di sini Horace mengajukan beberapa pertanyaan dan beranggapan kalau Said adalah mata-mata dari The Others. Tapi di sini Said hanya diam saja. Okay. This to the next level. Singkat waktu, besok paginya Horace bertemu dengan Sawyer. Berhubung karena Said tidak ingin bicara, Horace berniat akan membawanya kepada si Oldham. Mendengar hal itu membuat Sawyer terlihat sangat panik. Karena yang Sawyer tahu kalau si Oldham adalah seorang psikopat. Kemudian Sawyer meminta izin kepada Horace untuk bicara dengan Said.
Your Ben Linus brought me a chicken salad sandwich. Di sini Said mengatakan kalau Henry cilik selalu datang kepadanya untuk memberikan makanan. Kemudian Sawyer masuk dan langsung memukul Said. What are you doing? Di sini Sawyer meminta kepada Said untuk berbohong dengan bilang kalau Said bagian dari The Others yang ingin membelot. Dan Sawyer akan berusaha agar Horace bisa percaya dan Said bisa menjadi bagian dari The Dharma. Tapi Said menolaknya dan meminta kepada Sawyer untuk membiarkan dirinya pergi dari sini sekarang juga. Tapi tentu saja Sawyer tidak bisa melakukannya. Karena jika hal itu terjadi, Horace akan curiga kepadanya. Intinya alasan Sawyer tidak menolong Said karena kesalahan Said sendiri yang datang dengan cara diam-diam dan sudah dianggap sebagai musuh. So you got yourself a choice, Chief. I guess I'm on my own. Sementara itu mereka sedang membahas masalah tentang Said. Di sini Jack mengatakan kalau kita tidak boleh ikut campur masalah Said karena Sawyer sudah berjanji akan berusaha untuk melepaskannya. Scene kembali ke Said. Di sini terlihat ada seseorang yang masuk untuk membersihkan tempat ini. Dia mengatakan kepada Said bagaimana bisa The Others sang raja hutan bisa tertangkap dengan sangat mudah oleh orang-orang yang bodoh. Tidak lama Henry datang dan terlihat sangat terkejut karena ternyata orang ini adalah ayahnya sendiri. Kemudian Henry mengatakan kalau dirinya membawakan makanan ini untuk ayahnya. Tapi ayahnya tidak percaya karena Henry belum pernah membuatkan makanan untuknya. Dan ayahnya sangat marah karena Henry membawakan makanan untuk Said. Dan mungkin saja alasan Henry ingin bergabung dengan The Others karena dia merasa sakit hati atas perlakuan dari ayahnya yang selalu berbuat kasar kepadanya. Go on. Singkatnya, Sawyer kembali dan memberikan kesempatan terakhir kepada Said. Tapi Said tetap saja menolaknya dan langsung saja. Take him to Ola. Kemudian mereka langsung membawa Said untuk diberikan kepada si Oldham. Who is that man? Are you? Di sini terlihat si Oldham yang sedang membuat sesuatu dan menyuruh kepada Said untuk memakannya. Tapi Said menolaknya dan mereka langsung saja mengikatnya. They're for your protection. Kemudian Oldham langsung memasukkan benda tersebut ke mulut Said. Dan ternyata benda tersebut semacam obat penenang. Dan siapapun yang memakannya, orang tersebut akan mengatakan semuanya. Tidak lama setelah itu efek samping obat tersebut mulai bekerja. Dan Said terlihat sudah ngeplay. Kemudian Oldham mulai bertanya. Di sini Said mengatakan semuanya. Kalau dirinya pernah ada di pulau ini selama 100 hari dan sekarang sudah kembali lagi. Dan di sini Said sempat menyebut nama Sawyer. Tapi untung saja mereka tidak ada yang tahu karena di sini Sawyer menggunakan nama samaran. Kemudian Said mengatakan kalau semua anggota dari Dharma akan dibantai karena dirinya datang dari masa depan dan sudah mengetahui semuanya. You're all going to die, you know. How exactly would you know this, Said? You're going to be killed, because I am from the future. Dirasa sudah cukup, Said langsung dibawa untuk dimasukkan kembali ke dalam penjara. Singkat waktu, malam pun datang. Sawyer kembali datang dan menyuruh kepada Said untuk memukulnya dan merampas kunci yang ada di dalam sakunya. Karena ternyata besok pagi Said akan dihukum mati. Tapi ternyata Said menolaknya dan akan tetap di sini. Stay here, James. I felt there was no purpose to it. You're out of your mind. Setelah itu, Sawyer pun langsung pergi dan bertemu dengan Kate. Tapi tiba-tiba dengan cepat Kate langsung menolong mereka. Sementara Sawyer dan yang lainnya mencoba untuk memadamkan api tersebut.
karena situasi di luar sangat kacau. Hal itu dimanfaatkan oleh Henry untuk masuk ke dalam penjara dan langsung melepaskan Said. Karena ternyata yang sudah membakar mobil tersebut adalah ulahnya. You take me with you. That's why I'm here. Kemudian mereka berdua pun langsung pergi ke hutan. Tapi tiba-tiba mereka melihat ada mobil dan langsung bersembunyi. Dan ternyata itu adalah si Jin. Di sini Said mengatakan kalau mereka akan membunuhnya, tapi Sawyer sudah melepaskannya. Tapi kampretnya ternyata Jinso tidak percaya dan berniat akan menelepon Sawyer hingga akhirnya. Come on, where'd you learn to do that? Di sini Henry menyuruh untuk segera pergi, tapi Said hanya diam saja hingga akhirnya. I am a killer.